Minggu ini kita sudah berada di minggu keempat musim Prapaskah. Ya, kita tahu memang sangat pantas, sangat cepat. Kita sudah berada di dalam minggu keempat musim Prapaskah. Dan hari ini gereja mengundang kita untuk bersukacita. Bersukacita sebab minggu ini sudah diberi nama Minggu Bersukacita. Tema kita sebenarnya pada minggu ini adalah untuk bersukacita. Dan tema ini diambil daripada antifon pembukaan kita yang berkata, "Bersukacitalah Yerusalem." Mungkin kita bertanya-tanya mengapa gereja mengundang kita untuk bersukacita selama masa Prapaskah yang adalah waktu untuk meratapi dan menyesali dosa-dosa kita yang menyebabkan Tuhan kita disalibkan. Tetapi kita sememangnya memiliki alasan yang sangat kuat untuk bersukacita. Kerana melalui pembacaan-pembacaan hari ini, kita diberitahu bahwa Tuhan mencintai kita. Itulah kabar gembira, itulah sukacita kita. Dalam Injil, kita mendengar jawaban Yesus kepada Nikodemus tentang misteri kedatangannya. Satu-satunya tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menunjukkan kepada kita kasih Tuhan Allah dalam segala kesempurnaannya. Tuhan mencintai umatnya, yaitu kamu dan saya, jauh melampaui apa yang dapat difahami dari sesiapapun. Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Injil hari ini, Tuhan sangat mencintai dunia sehingga Dia memberikan satu-satunya anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Jikalau kita memerlukan bukti yang konklusif untuk cinta Tuhan, itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan mengutus putranya ke dunia untuk menunjukkan kasih-Nya yang tak bersyarat kepada kita semua. Itulah sebabnya kita sebagai orang Kristian tidak boleh meragukan cinta kasih Tuhan kepada kita. Pembacaan pertama diambil dari kitab kedua Tawarik, mengajak kita untuk merenungkan pesan berharga tentang kasih Tuhan di dalam sejarah bangsa Israel. Ia memberitahu kita bahwa orang Israel tidak bersyukur dan tidak setia kepada Tuhan hampir sepanjang waktu. Tuhan murka dan memberikan mereka musibah. Dan musibah itu menimpa mereka hanya untuk membantu orang-orang Israel ini untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah. Seperti obat yang pahit dapat menyembuhkan penyakit-penyakit. Kadang-kadang dalam hidup kita juga tidak setia dan tidak berterima kasih atas kasih dan belas kasihan Tuhan. Itulah mengapa pembacaan pertama tepat mengingatkan Anda dan saya untuk kembali kepada Tuhan. Satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu mengundang untuk membaharui kesetiaan janji kita kepadanya.
Dan dalam kesaksian Paulus, dia memahami kasih dan belas kasihan Tuhan sebagai kekayaan yang tak terbatas. Ketika seseorang jatuh ke dalam kegelapan dosa, belas kasihan Tuhan itu begitu melimpah, bahkan lebih dari yang dapat difahami oleh manusia. Ini jelas memberitahu kita bahwa kita selalu memiliki hidup di dalam Tuhan melalui anaknya Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan kehidupan, bukan kematian. Dan jika kita memilih hidup, itu berarti kita harus hidup dalam Kristus. Sebagai umat, terutama umat Katolik, jangan lupakan itu. Yesus bercerita tentang Musa ketika orang Israel mengeluh dan memberontak di padang gurun. Tuhan murka dan menyebabkan ular muncul untuk membunuh orang-orang yang keras hatinya. Karena itu, orang Israel mula bertobat dan Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Mereka melihat ular itu dan sembuh dari racun-racun ular yang membunuh mereka. Dan kepada kita semua, tiang ular itu menjadi simbol kehidupan dan penyembuhan. Dalam Perjanjian Baru, itu melambangkan Mesias, yaitu Yesus sendiri yang disalibkan. Salib melambangkan kehidupan dan melambangkan kasih Tuhan kepada kita. Melalui penyaliban Yesus, kita dihidupkan dan disembuhkan dari kesalahan dosa. Dan masing-masing kita dalam berbagai cara kita telah digigit oleh dosa dan menyebabkan kita jatuh. Namun dengan mati di kayu salib, Yesus menjadi penebus dosa seluruh umat manusia. Salib merupakan wajah Tuhan. Dengan membuatnya menjadi persembahan yang kudus, Yesus mengungkapkan pancaran cinta ilahi yang sejati. Saudara dan saudari terkasih, saat kita melanjutkan musim Prapaskah ini, marilah kita melihat ke salib, mengingat kasih Tuhan, bertobat, dan belajar untuk setia pada belas kasihan-Nya. Amin.